Selamat datang di channel El Clasico Nusantara. Kami akan menyajikan berita terupdate tentang Barcelona dan Real Madrid. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak melewatkan video terbaru di channel ini. Delapan pemain timnas Italia dan Inggris yang pernah membela Real Madrid. Christian Panucci. Panucci datang ke Real Madrid pada tahun 1996. Didatangkan dari AC Milan, ia menjadi pemain Italia pertama yang berseragam Los Blancos. Tampil gemilang membuat Panucci sukses merebut posisi Carlos Secretario di sektor fullback El Real. Panucci mencatatkan 69 penampilan bersama El Real dan sukses mencetak 6 gol. Antonio Cassano. Pemain Italia kedua yang bermain di Real Madrid adalah Antonio Cassano. Pemain yang berjuluk Fantasino ini bergabung dengan Los Blancos pada tahun 2006, tepatnya di bulan Januari. Didatangkan dari AS Roma. Sayangnya, Cassano gagal menampilkan performa terbaiknya di Santiago Bernabeu. Pemain kelahiran Bari tersebut hanya mampu menyumbang 2 gol dari 19 pertandingan bersama Madrid. Kelakuannya bengal membuat Antonio Cassano lebih sering berada di bangku cadangan. Fabio Cannavaro. Fabio Cannavaro merupakan pemain Italia terakhir yang berkarir di Real Madrid. Dia pindah ke Madrid pada tahun 2006 setelah Juventus terkena kasus Calciopoli. Selama 3 tahun di Santiago Bernabeu, Cannavaro mempersembahkan 2 trofi La Liga dan 1 Piala Super Spanyol. Dia mencatatkan 118 penampilan untuk Los Blancos. Pada tahun 2009, Fabio Cannavaro memutuskan pulang ke Italia. Mantan pemain Inter itu kembali ke Juventus dengan status free transfer. Laurier Cunningham. Nama Laurier Cunningham merupakan pemain kebangsaan Inggris pertama yang mengenakan kostum Real Madrid. Didatangkan dari West Bromwich Albion musim 1979-1980, Cunningham menjalani musim yang sangat gemilang pada awal kedatangannya di Santiago Bernabeu. Bahkan dirinya mendapat standing ovation dari fans Barcelona saat laga El Clasico kala dirinya mencetak 2 gol atas kemenangan Los Blancos. Namun performanya impresif tersebut hanya berlangsung 1 musim saja. Pasalnya pada musim berikutnya Cunningham kerap dicadangkan karena sering mengalami cedera. Alhasil, di sisa kontraknya di Real Madrid dia dipinjamkan ke Manchester United dan Sporting Gijon. Hingga pada musim 1984-1985 di akhir kontraknya, dia pindah ke Marseille. Total selama merumput bersama Real Madrid, Cunningham mencatatkan 19 gol dalam 58 penampilan. Dan berkontribusi dalam memenangkan 1 trofi La Liga dan 2 trofi Copa del Rey. David Beckham. David Beckham datang ke Santiago Bernabeu sebagai bagian dari proyek Los Galacticos. Bersama Zidane dan Luis Figo, Beckham menjadi pilar penting di lini tengah Madrid yang ditakuti lawan-lawannya. David Beckham hanya merumput 4 tahun saja bersama Real Madrid hingga saat kontraknya habis pada tahun 2007 dirinya memutuskan pindah ke LA Galaxy sebagai bagian dari promosi besar MLS, yakni Liga Utama Amerika Serikat. Pada masa tersebut, selama berkostum Real Madrid, Beckham tampil sebanyak 159 pertandingan dengan mencetak 20 gol dan memberikan 51 assist serta memenangkan 1 trofi La Liga dan 1 trofi Piala Super Spanyol. Jonathan Woodgate. Dibandingkan nama-nama sebelumnya, Jonathan Woodgate menjadi pemain Inggris terburuk yang pernah berkostum Real Madrid. Datang pada musim 2003-2004 dari Newcastle, Woodgate lebih sering berkutat dengan cedera dibandingkan bermain untuk Real Madrid. Bahkan pada pertandingan debutnya saat melawan Athletic Bilbao, Woodgate mencetak gol bunuh diri dan mendapatkan kartu merah pada pertandingan tersebut. Beruntung, Real Madrid masih mendapat memenangkan pertandingan dengan skor 3-1 pada saat itu. Woodgate saat berkostum Real Madrid sangat minim kontribusi dengan hanya mencetak 14 penampilan selama 2 musim. Michael Owen.
Michael Owen datang ke Santiago Bernabeu pada musim 2004-2005 sebagai salah satu proyek besar Los Galacticos karena pada tahun 2001 Owen memenangkan Ballon d'Or. Permainan impresif di Liverpoolnya ternyata tidak terulang saat dirinya berkostum Real Madrid. Hanya bertahan semusim saja di Real Madrid, Owen hanya mencetak 16 gol dan memberikan 4 assist dalam 45 pertandingan. Bahkan dia lebih banyak menghabiskan waktu dari bangku cadangan. Rekaman audio wawancara privasi Flo bocor. Menurut beberapa sumber, wawancara privasi ini bocor dan disebarkan oleh media El Confidencial. Flo terdengar mengolok-olok dan mencaci maki beberapa nama seperti Casillas, Raul, bahkan hingga sosok Cristiano Ronaldo. Casillas bukanlah kiper top Real Madrid. Mau bilang apa? Dia bukan kiper top Madrid dan tidak akan pernah jadi kiper top Madrid. Dia adalah kegagalan besar yang pernah kami miliki, ujar Florentino Perez yang mencaci Casillas. Tapi masalahnya adalah Casillas masih memiliki orang-orang yang menyukainya. Saya tidak paham kenapa orang-orang membelanya. Tapi yang jelas, dia adalah kegagalan terbesar Real Madrid. Raul sangat buruk. Dia merasa Madrid adalah dirinya. Dia dan agennya merasa begitu. Dia adalah salah satu alasan kenapa saya pergi dari Madrid waktu dulu. Dia menghancurkan Madrid dan moral para pemain. Dia adalah bocah buruk. Tak hanya Casillas dan Raul, Ronaldo pun menjadi sasaran bahan olok-olokan Florentino Perez. Cristiano Ronaldo adalah orang gila. Dia idiot dan tidak waras. Anda mungkin merasa dia orang normal, tapi kenyataannya tidak. Jika dia normal, tak mungkin dia melakukan hal bodoh terakhir yang dia lakukan sekarang ini. Hal bodoh terakhir yang dia lakukan adalah seluruh dunia sampai melihatnya. Tak hanya itu, Flo juga terdengar memuji David Beckham. Halo Beckham, sangat bagus. Dia tajam seperti paku, berani juga orangnya, dan dia pintar. Dua pemain yang dengan pendapatan terbanyak ketika itu adalah Beckham dan Ronaldo Nazario. Mereka sama-sama mendapatkan gaji 30 juta euro per tahun. Lalu ada Zidane yang punya gaji 25 juta euro. Tak tinggal diam, di tahun 2021 ini pun Florentino angkat bicara. Quotes-quotes tersebut merupakan obrolan yang diam-diam direkam oleh Jose Antonio Albelan. Dia telah lama ingin menjual rekaman itu bertahun-tahun tapi tidak berhasil. Saya terkejut rekaman ini dipublis El Confidencial, meskipun kejadian itu sudah lama. Itu adalah sebagian kecil dari seluruh obrolan yang ada. Oleh mereka, obrolan itu diambil dari konteks yang sebenarnya lebih luas. Saya paham kenapa mereka mempublikasikannya sekarang. Sudah lewat bertahun-tahun dari terjadinya obrolan itu. Penyebabnya karena saya adalah salah satu promotor European Superliga. Pramusim yang sangat manis, Barcelona sukses mengalahkan Gimnastik dengan skor telak 4-0. Barcelona sukses mengalahkan Gimnastik di Tarragona dengan skor telak 4-0 dalam partai uji coba pramusim yang digelar di Camp Nou Kamis tanggal 22 kemarin. 4 gol kemenangan Barcelona seluruhnya tercipta di babak kedua. 3 gol diantaranya diborong Rey Manaj, sedangkan 1 gol lainnya dicetak oleh Alex Coledo. Dalam laga ini pelatih Ronald Koeman menurunkan sejumlah pemain pilar di babak pertama. Meski demikian sederet bintang Barca harus absen karena masih menjalani liburan. Gimnastik sendiri harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-38. Usai Alex diganjar kartu merah. Skor 0-0 bertahan hingga laga memasuki jeda turun minum. Memasuki babak kedua, Koeman mengganti seluruh pemainnya dengan mayoritas penggawa Barca B, termasuk menurunkan pemain asal Jepang yakni Hiroki Abe. Manaj sukses membuka keunggulan Barca pada menit ke-60 lewat sebuah tembakan keras. Barca baru bisa menggandakan skor pada menit ke-85 lewat aksi Alex Coledo. Semenit berselang Manaj mencetak gol keduanya dan pada masa injury time pemain asal Albania itu melengkapi performanya dengan mencetak gol ketiga alias hat-trick lewat eksekusi penalti.
Terima kasih sudah menonton, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan juga subscribe agar kami lebih bersemangat di video-video selanjutnya.